Halo, perkenalkan nama saya Nadia. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 6B, NPM 210215066. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menceritakan mengenal pribadi diri dengan menggunakan jendela Johari. Jendela Johari adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika yang bernama Joseph Loeb pada tahun 1916 sampai dengan 2014 dan Harry-Joton Icahn pada tahun 1914 sampai dengan 1905 yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungannya dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Nah, dikarenakan adanya perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi, salah satunya perangkat yang kita kenal dengan Johari Window atau jendela Johari, yaitu suatu konsep komunikasi yang dapat diperkenalkan oleh Joseph Loeb dan Harry Icahn, sehingga disebut Johari, gabungan nama keduanya yang dapat menggambarkan tingkat saling pengertian dan keterbukaan antara orang yang berinteraksi. Orang yang tidak tahu dirinya sendiri, orang yang tahu dirinya sendiri, mengetahui tentang orang lain, open self, pribadi terbuka, hidden self, pribadi tersembunyi, tidak mengetahui tentang orang lain, blind self, pribadi buta, undercover self, pribadi tertutup. Nah, terdapat 4 perspektif jendela yang biasa disebut area atau kuadran. Maka diagram di atas dapat dijelaskan seperti berikut. 1. Open self, pribadi terbuka. Apa yang diketahui oleh personality juga individu juga diketahui oleh orang lain akan sama apa yang kita lihat pada diri kita, dan orang lain juga melihat hal itu. Orang yang mempunyai pribadi terbuka bila bertemu dengan seseorang akan membuka diri. Diri yang terbuka akan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Demikian juga orang lain di luar dirinya dapat mengenalinya. Berdasarkan hal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa saya bukan orang yang termasuk ke dalam pribadi yang terbuka, dikarenakan saya tidak akan mau membuka diri saya yang asli apabila baru ketemu dengan orang tersebut. Saya akan membuka diri saya kepada orang-orang yang sudah lama saya kenal. Orang tersebut juga sudah mau menerima sifat saya yang apa adanya. Pada area kedua, blind spot, pribadi buta, atau sebuah aspek di mana informasi tertentu mengenai kepribadian Anda diketahui oleh orang lain, namun informasi tersebut tidak diketahui oleh Anda. Sederhananya, orang lain mungkin menafsirkan kepribadian Anda berbeda dari yang Anda harapkan. Berdasarkan hal ini, saya masih tidak termasuk ke dalam pribadi yang buta, dikarenakan sifat atau informasi mengenai saya tidak semuanya menyembunyikannya. Tidak semuanya saya perlihatkan kepada orang lain. Saya juga menyembunyikannya beberapa informasi mengenai diri saya sendiri pada orang lain. Pada area ketiga, pribadi tersembunyi atau aspek atau informasi yang kita ketahui individu atau diri sendiri, tetapi orang lain tidak tahu atau tidak diceritakannya, karena baginya alasan sederhananya orang tersebut menyembunyikan sebagian kebenaran tentang dirinya. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa saya termasuk ke dalam pribadi tersembunyi. Hal ini dikarenakan saya masih menyembunyikan beberapa informasi mengenai diri saya kepada orang lain. Dengan kata lain, saya orangnya tidak dapat dengan mudah membuka diri saya. Pada area keempat, pribadi tertutup, aspek atau informasi yang sama sekali tidak diketahui baik oleh diri sendiri yang bersangkutan, tidak diketahui
bersangkutan juga tidak diketahui oleh orang yang lain dalam kelompok area tertutup. Biasanya dijumpai pada anak-anak muda yang minim pengalaman dan kepercayaan diri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saya tidak termasuk ke dalam area pribadi tertutup, karena saya masih mengetahui tentang diri saya sendiri, walaupun memang tidak semuanya. Tetapi apabila dibandingkan dengan orang lain tahu, maka saya lebih banyak mengetahui tentang diri saya daripada orang lain. Yang terakhir, setelah menguraikan 4 perspektif jendela Johari dan juga menjelaskan mengenali pribadi diri sendiri, maka saya sudah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Saya tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang terbuka, karena walaupun saya ada membuka diri kepada orang lain, saya hanya membuka diri sedikit sekali, ataupun apabila saya ingin membuka diri, saya hanya akan melakukan kepada orang yang sudah lama saya kenal dan saya percayai. Saya juga tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang buta, karena saya masih mengetahui dengan baik diri saya sendiri, sedangkan orang lain tidak sepenuhnya mengetahui tentang diri saya, karena saya yang menyembunyikannya. Ketiga, saya juga tidak bisa dikatakan sebagai pribadi tertutup, karena walaupun orang lain tidak mengetahui diri saya sepertinya, namun saya bisa mengatakan bahwa saya mengerti diri saya adalah orang seperti apa. Dan yang keempat, maka secara proses eliminasi saya bisa dikatakan termasuk orang dengan pribadi yang tersembunyi. Mengapa? Karena saya mengetahui dengan baik diri saya sendiri, namun saya menyembunyikannya. Selain informasi mengenai diri saya kepada orang lain, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui diri saya sebenarnya, sampai orang tersebut mendapatkan kepercayaan dari saya. Terima kasih.